Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu dan salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti saat ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mencari ilmu dan terus berkembang, menambah wawasan dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semangat serta kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati Bapak Danuyoto selaku pemilik Bestpad Network. Yang saya hormati pemateri hebat pada pagi hari ini serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktunya untuk ikut pada sesi webinar Ramadan hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan di setiap harinya di bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat, serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afus, selaku host webinar pada pagi hari ini. Kemudian izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan dengan pembacaan doa. Acara yang kedua, penyampaian materi. Acara yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir, penutupan dengan pengenalan profil Bestpad Network. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudari kita, Dian Al-Basari. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil wa barakatan fil rizq wa taubatan qablatan maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Juga Engkau jadikan sebuah kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bestpad Network bisa memberikan lebih banyak manfaat lagi bagi seluruh umat. Terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ringankanlah kami dalam sakratul maut dan selamatkanlah kami dari api neraka.
dan berikanlah ampunan saat perhitungan amal. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang penuh rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami setelahnya sebagai perpisahan yang terjaga dari dosa. Janganlah Engkau jadikan kami di antara kami orang yang celaka ataupun terhalang dari rahmat-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian yang doa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada host. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Saudari Dian atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang menarik, yang berjudul Casa OS, Bangun Cloud dan AI Pribadi dalam Sekali Klik, yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Saudara Rizky Firmansyah. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Rizky Syaputra, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada host dan pembaca doa telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi webinar pada pagi kali ini. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik webinar Ramadan dengan judul KSOS, Bangun Cloud dan AI Pribadi dalam Sekali Klik. Nah, di era digital saat ini, hampir semua data kita tersimpan di internet, mulai dari foto, dokumen, hingga berbagai informasi penting lainnya. Namun, seringkali kita tidak menyadari bahwa data tersebut sebenarnya berada di server milik perusahaan besar. Nah, melalui webinar pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membangun cloud pribadi dan sistem AI lokal menggunakan KSOS, sehingga kita bisa memiliki kontrol penuh terhadap data kita sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi utama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sini nama saya adalah Muhammad Rizky Saputra. Saya berasal dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan saat ini saya tinggal di Kota Tangerang, Banten. Untuk pendidikan formal, saya berasal dari SMK Negeri 4 Pontianak. Nah, selain itu, saya juga mengikuti pendidikan non-formal di Bestped Network Academy yang berfokus pada pengembangan kemampuan di bidang jaringan dan teknologi informasi. Jika teman-teman ingin berdiskusi atau berkomunikasi lebih lanjut, bisa menghubungi saya melalui sosial media Instagram, yaitu @srrizky.s, dan email saya yaitu myrizkysa@gmail.com. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa topik utama. Yang pertama ini ada edukasi keamanan dan masalah penyimpanan data, di mana kita akan melihat bagaimana risiko penyimpanan data di internet. Yang kedua adalah solusi kedaulatan data menggunakan KSOS, yaitu bagaimana kita bisa mengontrol data kita sendiri. Selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas arsitektur dan cara kerja sistem di KSOS. Lalu ada implementasi private cloud dan NAS, yaitu bagaimana kita KSOS ini bisa digunakan untuk membuat sistem penyimpanan pribadi. Nah, kemudian kita juga akan membahas keamanan jaringan dan pemilihan sistem. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana KSOS bisa diintegrasikan dengan AI lokal. Baik, mari kita mulai. Bagian pertama ada edukasi keamanan dan masalah penyimpanan.
Sebelum kita bicara solusi, kita perlu jujur dulu soal masalah yang kita hadapi sehari-hari dalam mengelola data digital kita. Siapa nih yang di sini yang pernah panik karena tidak bisa menemukan file penting yang entah ada di HP, laptop, atau flash disk mana? Nah, slide ini menggambarkan 3 masalah utama yang hampir semua kita rasakan. Yang pertama, file penting berceceran di berbagai perangkat. Kita tidak punya satu tempat terpusat yang bisa kita andalkan. Yang kedua, versi dokumen yang tumpang tindih. Siapa yang pernah punya file bernama laporan final revisi 3 nih? Nah, ini tanda kita tidak punya sistem keamanan manajemen dokumentasi yang baik. Ketiga, ini notifikasi storage full yang selalu muncul di berbagai momen paling tidak tepat. Ini karena data kita tersebar dan tidak dikelola dengan baik. Semua masalah ini sebenarnya punya satu solusi, sistem penyimpanan terpusat yang kita kendalikan sendiri. Lalu, banyak dari kita lari ke cloud publik seperti Google Drive, iCloud, atau Dropbox. Dan kita pikir masalah selesai. Tapi sebenarnya kita baru masuk ke jebakan yang berbeda. Yang pertama, biaya tanpa akhir. Harga langganan terus naik setiap tahun. Kita membayar selamanya untuk menyimpan file yang sebenarnya milik kita sendiri. Yang kedua, limitasi ruang yang memaksa dan terus upgrade paket. 15 GB gratis contohnya. Itu habis dalam sekejap. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kita kehilangan kontrol dan kepemilikan atas data kita. Dokumen keuangan, foto pribadi, data bisnis, semua ada di server perusahaan lain. Mereka bisa menganalisisnya dan kita tidak bisa berbuat banyak. Pertanyaannya, apakah ada alternatif yang lebih baik? Nah, tentu ada. Itu adalah KSOS. Slide ini memberikan gambaran yang lebih serius. Ini bukan soal kenyamanan saja. Ini soal keamanan data. Headline-headline koran di slide ini bukan fiksi. Setiap tahun jutaan data pengguna bocor dan layanan cloud besar akibat serangan cyber. Perusahaan sebesar apapun pasti bisa menjadi korban. Data riset menunjukkan fakta menarik. Meskipun 80% bisnis menggunakan cloud publik, hanya 18% yang berani menyimpan data sensitif di sana. Tunggu teman-teman, sebentar. Nah, baiklah. Mari kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala ya teman-teman. Oke. Nah kan, di data riset menunjukkan fakta menarik. Meskipun 80% bisnis menggunakan cloud public, hanya 18% yang berani menyimpan data sensitif di sana. Artinya, banyak bisnis menyadari bahwa cloud public ini tidak cukup aman untuk data penting mereka. Kesimpulan tegasnya, menyerahkan privasi kepada server pihak ketiga adalah risiko keamanan terbesar di era digital saat ini. Dan inilah mengapa kita perlu solusi yang berbeda. Nah, setelah kita memahami masalahnya, sekarang saatnya bicara tentang solusinya. Bagian kedua ini, saya akan memperkenalkan KSOS, sebuah platform yang mengubah cara kita berpikir tentang penyimpanan data pribadi. Inilah yang kita butuhkan. Sebuah home base digital. Satu pusat terkendali untuk semua data kita yang berada sepenuhnya dalam kendali kita. Bayangkan, sebuah rumah digital yang aman, di dalamnya ada sebuah file penting ada. Foto keluarga, dokumen kerja, dan bahkan AI pribadi. Semuanya terlindungi dan hanya bisa diakses oleh Anda. Ada 3 keunggulan utama yang kita dapatkan dari konsep ini. Yang pertama adalah kedaulatan data penuh. 100% privasi tetap berada di dalam server Anda. Tidak ada pihak ketiga yang bisa mengintip. Kedua, sentralisasi yang aman. Tidak ada lagi file berceceran di berbagai perangkat.
Semua berkumpul di satu tempat yang bisa diakses dari mana saja. Ketiga, ini investasi sekali. Anda hanya membeli hardware sekali dan setelah itu tidak ada lagi tagihan bulanan. Dalam jangka panjang, ini jauh lebih hemat. Inilah CasaOS, pusat komando rumah digital Anda. CasaOS adalah platform manajemen home server berbasis Linux yang memudahkan pengguna untuk membangun private cloud, NAS, dan menjalankan aplikasi server melalui antarmuka web yang sederhana. Ia hadir dengan antarmuka web yang modern dan sangat responsif, yang bisa Anda akses dari browser di perangkat apapun. Desainnya bersih, intuitif, mirip tampilan smartphone yang sudah kita kenal. Tidak ada tampilan terminal hitam yang menakutkan. Yang paling penting, CasaOS dirancang agar siapapun bisa mengelola servernya sendiri tanpa perlu menyentuh satu baris kode apapun. Ini adalah revolusi dalam pengelolaan server pribadi. Di screenshot ini kita bisa melihat dashboard CasaOS yang menampilkan monitoring CPU 12% dan RAM 34% secara real time, plus berbagai aplikasi yang berjalan. Nah, bagaimana sih CasaOS ini lahir? Ia lahir dari keresahan komunitas open source yang frustasi dengan kerumitan teknis pengelolaan server Linux. Dulu, untuk menjalankan Xcode di server Linux, kamu harus hafal dan mengetikkan perintah seperti yang ada di terminal di sisi kiri slide ini. Rumit dan satu typo bisa bikin semuanya error. Komunitas open source kemudian berinovasi, menciptakan antarmuka grafis yang menyembunyikan seluruh kerumitan itu. Hasilnya adalah CasaOS, mana untuk menjalankan Nextcloud, Anda hanya cukup melihat status running dan klik open. Transformasi ini luar biasa. Siapapun sekarang bisa menjalankan server sekelas enterprise dari rumah mereka sendiri, tanpa harus jadi ahli Linux terlebih dahulu. Inilah inti dari CasaOS. Filosofi one click, satu klik untuk install, satu klik untuk jalankan, satu klik untuk hapus. CasaOS App Store menyediakan 50 aplikasi terverifikasi secara resmi. Ditambah ratusan aplikasi komunitas yang terus bertambah. Tidak perlu lagi membaca dokumentasi Docker yang panjang. Tidak perlu mengedit file konfigurasi YAML yang rumit. CasaOS mengurus semuanya untuk Anda. Setelah Anda klik install, sistem secara otomatis mengatur port jaringan, volume penyimpanan, dan koneksi antar aplikasi. Hasilnya, aplikasi langsung bisa digunakan dalam hitungan menit. Sekarang kita akan masuk ke bagian teknis yang menarik. Bagaimana CasaOS sebenarnya bekerja di balik layar. Memahami arsitekturnya akan membantu kita mengerti mengapa sistem ini begitu stabil, aman, dan mudah dikembangkan. Oke. Nah, gimana sih cara CasaOS ini bekerja? Cara kerja CasaOS sebenarnya sangat elegan. Ia berfungsi sebagai jembatan visual antara Anda sebagai pengguna dengan sistem Linux dan hardware yang ada di bawahnya. Di sisi kiri Anda, pengguna biasa dengan laptop atau HP. Sisi kanan adalah sistem Linux dan hardware yang kompleks dengan ribuan baris config. CasaOS berada di tengah, bertindak sebagai penerjemah. Ketika Anda klik tombol install di browser, CasaOS menerjemahkan klik itu untuk menjadi serangkaian perintah Docker yang kompleks, menjalankannya, dan melaporkan hasilnya kembali ke Anda dalam visual yang mudah dipahami. Anda tidak perlu tahu apa yang terjadi di balik layar. Anda cukup melihat hasilnya. Ini adalah arsitektur 3 lapisan yang menjadi fondasi kekuatan CasaOS. Lapisan paling bawah adalah DSP atau Debian. Sistem operasi Linux yang dioptimalkan untuk penggunaan resource yang minimal. DSP khususnya dirancang untuk berjalan efisien di hardware low power seperti Raspberry Pi, menekan penggunaan RAM dan CPU hingga batas minimum. Di atasnya ada Docker Engine
Ini adalah mesin modular yang memastikan setiap aplikasi berjalan dalam kontainer yang terisolasi, sehingga tidak ada konflik antar aplikasi dan di lapisan paling atas ada CasaOS sendiri. Antarmuka elegan dengan menjadi 3 wajah dari seluruh sistem ini. Kombinasi 3 lapisan ini menghasilkan sistem yang ringan, stabil, dan mudah digunakan. Nah, mengapa CasaOS menggunakan Docker? Jawabannya ada di slide ini. Analogi kapal kargo ini menggambarkan dengan sempurna. Bayangkan server Anda adalah sebuah kapal. Setiap aplikasi, Plex, Nextcloud, P-Hole adalah kontainer kargo yang terpisah di atas kapal itu. Jika satu kontainer bermasalah, kontainer lain tetap aman. Kapalnya tetap berlayar. Inilah keunggulan Docker, isolasi total. Keunggulan pertama, setiap aplikasi berjalan di lingkungannya sendiri. Tidak ada konflik library atau dependensi antar aplikasi. Keunggulan kedua, jika Nextcloud crash, Plex dan P-Hole akan tetap berjalan normal. Sistem utama tidak terpengaruh sama sekali. Nah, keunggulan yang ketiga, Docker sangat efisien dalam penggunaan resource, sehingga bahkan Raspberry Pi pun bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus. Sekarang, mari kita lihat 3 manfaat utama yang langsung bisa kita rasakan dengan menggunakan CasaOS. Pertama, nol biaya. Setelah membeli hardware, tidak ada lagi tagihan bulanan. Tidak ada biaya langganan yang naik setiap tahun. Investasi sekali, manfaat selamanya. Kedua, 10 kali lebih cepat karena server berada di jaringan lokal Anda. Kecepatan transfer file bisa mencapai kecepatan Anda ratusan megabyte per detik, jauh lebih cepat dari upload ke cloud internet. Tiga, 100% kontrol. Privasi absolut, data Anda, aturan Anda, tidak ada perusahaan lain yang bisa mengakses, menganalisis, atau menggunakan data Anda tanpa izin. Ini adalah kedaulatan data digital yang sesungguhnya. CasaOS adalah satu dashboard untuk ratusan kemungkinan. Mari kita lihat beberapa contoh aplikasi unggulan yang bisa kita install. Nextcloud. Ini adalah Google Drive versi pribadi Anda. Sinkronisasi file otomatis, berbagai dokumen, kalender, kontak, semua fitur Google Drive, tapi data tersimpan di server Anda sendiri. Jellyfin atau Plex. Netflix pribadi untuk keluarga Anda. Simpan koleksi film dan serial TV di server. Streaming ke TV, HP, atau laptop dari mana saja tanpa biaya langganan. P-Hole. Memblokir iklan di level jaringan. Semua perangkat di rumah Anda, HP, laptop, smart TV, bebas iklan tanpa perlu install blocker satu persatu. Dan yang paling menarik, Local AI. Asisten pintar berbasis AI yang berjalan sepenuhnya di server lokal Anda, tanpa kebocoran data ke internet. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling praktis, di mana mengimplementasikan private cloud dan NAS menggunakan CasaOS. NAS atau Network Attached Storage adalah perangkat penyimpanan yang terhubung ke jaringan dan bisa diakses dari banyak perangkat sekaligus. CasaOS mengubah komputer biasa menjadi NAS yang powerful. Inilah evolusi penyimpanan data yang perlu kita pahami. Yang pertama, penyimpanan fisik pasif. Flash disk dan hard disk eksternal mudah hilang, mudah rusak, tidak bisa diakses dari jarak jauh. Kedua, public cloud seperti Google Drive dan Dropbox lebih baik dari flash disk, tapi kita sudah bahas masalahnya, ketergantungan pada pihak ketiga, dan hilangnya kendali atas data. Ketiga, inilah yang CasaOS tawarkan. Kedaulatan data dengan akses aktif. NAS bukan lagi sekedar gudang data yang mati. Ia adalah ekosistem personal cloud yang hidup, aktif, dan bisa diakses dari mana saja, kapan saja, tapi tetap sepenuhnya dalam kendali Anda.
Salah satu fitur paling praktis CasaOS adalah kemampuannya mengubah hardware biasa menjadi private cloud yang powerful. Melalui aplikasi Files bawaan CasaOS, semua storage yang terhubung ke server Anda, hard disk internal, USB eksternal, hingga drive tambahan otomatis terdeteksi dan disatukan dalam satu tampilan yang bersih. Di gambar ini kita bisa lihat internal hard disk ada 512 GB, USB drive 1 TB, USB drive 2 TB. Semuanya terpantau dan bisa diakses melalui satu interface. Di sebelah kanan, folder-folder terorganisir seperti proyek, media, arsip, dan backup. Tidak perlu lagi mengetik perintah mount atau konfigurasi VSTAT. CasaOS mengurus semuanya secara otomatis. Manajemen file di CasaOS bisa dilakukan sepenuhnya melalui browser web tanpa perlu install aplikasi tambahan apapun di perangkat Anda. Anda bisa drag and drop file berukuran gigabyte langsung dari browser ke server NAS Anda. Karena menggunakan koneksi jaringan lokal, kecepatannya bisa mencapai ratusan megabyte per detik. Zero install berarti Anda bisa mengakses dan mengelola file dari HP, tablet, atau komputer siapapun hanya dengan membuka browser tanpa perlu login ke aplikasi khusus atau menginstal software tambahan. Ini adalah salah satu keunggulan nyata yang langsung bisa Anda rasakan sehari-hari. Dengan metode lama, menggunakan cloud public, Anda harus upload file ke Google Drive dulu. Proses ini lambat dan boros kuota internet. Baru kemudian orang lain bisa download 2 kali bolak-balik melewati internet. Nah, dengan CasaOS sebagai NAS, transfer file menjadi langsung melalui jaringan lokal. Tidak ada upload ke internet, tidak ada download dari internet. Kecepatannya 10 kali lebih cepat karena menggunakan koneksi direct peer-to-peer di LAN Anda. Ini sangat berguna saat berbagi file besar seperti video atau proyek desain antar anggota tim di kantor atau keluarga di rumah Anda. CasaOS memungkinkan akses real-time ke semua file Anda dari perangkat apapun, seperti laptop, tablet, smartphone. Anda mulai mengedit dokumen di laptop, lanjutkan review di tablet saat meeting, kirim file lewat smartphone saat di perjalanan. Semuanya mengakses file yang sama dari server NAS Anda. Yang membuat CasaOS cerdas adalah kemampuannya sinkronisasi cerdasnya. Sistem secara otomatis memilih saluran jaringan tercepat. Jika Anda di jaringan LAN yang sama, ia menggunakan koneksi lokal yang super cepat. Jika Anda di luar, ia melewati rute trafik melalui koneksi internet yang tersedia. CasaOS mendukung multi-user dengan sistem hak akses yang terstruktur dan terpusat. Sebagai admin server, Anda bisa membuat akun untuk setiap anggota keluarga atau tim kerja. Setiap pengguna mendapatkan ruang private, folder yang sepenuhnya terisolasi dan hanya bisa diakses oleh pemilik akun tersebut. Privasi antara pengguna terjaga. Selain itu, ada shared workspace, folder bersama yang bisa dikonfigurasi untuk diakses oleh seluruh tim atau anggota tertentu. Ideal untuk kolaborasi proyek.
Nah, ideal untuk kolaborasi proyek. Dan yang terbaik, tidak ada biaya lisensi per pengguna. Seperti di Google Workspace, tambahan sebanyak akun yang Anda butuhkan tanpa biaya langganan. Setelah sistem kita bangun, hal yang tidak kalah penting adalah menjaganya tetap aman dan berjalan optimal. Memiliki server sendiri berarti kita juga bertanggung jawab penuh atas keamanannya. Dan ini kita akan membahas cara melindungi sistem KSOS kita. Ini adalah topik yang sangat penting. Bagaimana mengakses KSOS dari luar jaringan rumah secara aman tanpa perlu membuka port di router. Membuka port di router secara langsung itu berisiko. Port yang terbuka adalah celah yang bisa diserang oleh hacker. KSOS menawarkan alternatif yang lebih jauh aman dengan mengintegrasikan VPN mesh seperti Tailscale atau WebGuard. Semua perangkat Anda, laptop, HP, NAS, terhubung dalam jaringan virtual terenkripsi. Tidak ada port yang perlu dibuka di router. Hasilnya end-to-end encryption. Semua komunikasi zero config remote access tanpa konfigurasi yang rumit. Dan data Anda tidak pernah menyentuh server pihak ketiga. Dari perspektif internet publik, server Anda seolah tidak ada, tidak terlihat, dan tidak bisa diserang. Pemilihan storage adalah hal yang sering diabaikan, padahal sangat penting. CastOS membuat proses ini menjadi visual yang mudah. Nah, dashboard storage CastOS menampilkan breakdown penggunaan space secara virtual. Di contoh ini, video menghabiskan 65% untuk video, gambar 20%, dan dokumen 15% dari total storage. Fitur Smart Search memungkinkan Anda mencari file berdasarkan nama, tipe file, atau tanggal lahir dimodifikasi. Sangat berguna untuk menemukan file lama yang sudah tidak terpakai. Fitur Find Duplicates secara otomatis mendeteksi file yang sama yang tersimpan di beberapa lokasi berbeda. Anda bisa hapus duplikat dengan mudah dan membebaskan storage yang terbuang sia-sia. Tidak ada yang lebih menyebalkan dari server yang tiba-tiba penuh storage di tengah pekerjaan penting. CastOS ini dengan monitoring proaktif. Dashboard utama menampilkan 3 metrik penting secara real time. Penggunaan storage, RAM, dan CPU. Dan contoh ini, storage sudah terpakai 75%. 7,2 terabyte dari total 96 terabyte ini adalah sinyal bahwa kita perlu segera membersihkan atau menambah storage. Dengan memantau ini secara rutin, Anda tidak akan pernah dikejutkan oleh notifikasi storage full di saat yang paling tidak tepat. Anda bisa bertindak proaktif sebelum masalah terjadi. Keandalan jangka panjang adalah kunci dari sistem NAS yang baik. KSOS mendukung berbagai teknologi untuk memastikan data Anda aman, bahkan dari kegagalan hardware. Fitur RAID, khususnya RAID 1, 5, atau 6, memungkinkan data Anda secara otomatis di mirror ke disk lain. Jika satu hard disk rusak mendadak,
Data Anda tetap aman di disk satunya. Ini adalah jaringan pengaman yang sangat penting. Smart monitoring secara konsisten memantau kesehatan fisik setiap hard disk. Jika ada anomali, misalnya sektor rusak yang mulai bertambah, sistem akan memberikan peringatan sebelum hard disk benar-benar rusak. Anda punya waktu untuk backup dan ganti disk. Integrasi UPS memastikan server melakukan shutdown secara aman saat listrik mati, mencegah kerusakan data akibat mati listrik mendadak. Nah, kita sampai di bagian yang paling menarik dan paling futuristik. Integrasi AI lokal ke dalam ekosistem CasaOS. Di era di mana AI semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memiliki AI yang berjalan secara lokal memberikan keunggulan luar biasa dan tidak bisa didapatkan dari layanan AI Cloud. Kita sudah berhasil membangun NAS yang aman dan cepat, tapi kita bisa melangkah lebih jauh. Tahap evolusi berikutnya adalah menambah kecerdasan buatan ke server kita, mengubah tempat penyimpanan data yang statis menjadi sistem cerdas yang bisa membaca, memahami, dan berinteraksi dengan dokumen Anda. Bayangkan, Anda punya ribuan dokumen dinas. Dengan AI lokal, Anda bisa bertanya dalam bahasa Indonesia. Carikan laporan keuangan ketiga yang bisa membahas margin keuntungan. Dan AI akan menemukannya dan merangkum isinya untuk Anda. Dua teknologi kunci yang kita gunakan, Anything LLM sebagai platform AI lokal dan Grok LPU untuk kecepatan interface yang luar biasa. Keduanya berjalan sepenuhnya lokal di server CasaOS Anda. Sebelum kita lanjut, penting untuk meluruskan miskonsepsi yang umum terjadi. Mitos yang beredar. Tunggu teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, mitos yang beredar, AI dan NAS di CasaOS akan langsung tersinkronisasi secara otomatis. AI bisa langsung membaca semua file yang ada di NAS tanpa konfigurasi. Faktanya, Anything LLM dan sistem NAS adalah kedua aplikasi Docker yang terpisah. Tidak ada sinkronisasi otomatis, dan ini adalah desain yang disengaja demi keamanan. Kenapa? Karena jika AI otomatis mempunyai akses ke semua file Anda, itu adalah risiko keamanan. Anda harus secara eksplisit memilih dokumen mana yang ingin Anda ajarkan ke AI. Prinsipnya, data Anda, kendali Anda. AI hanya tahu apa yang Anda izinkan untuk diketahuinya. Inilah alur kerja yang benar untuk mengintegrasikan dokumen NAS dengan AI lokal di Anything LLM. Langkah pertama, ambil file yang ingin Anda analisis dari NAS Anda. Bisa berupa laporan PDF, dokumen Word, atau spreadsheet. Langkah kedua, upload file secara manual. File tersebut ke Anything LLM. Proses ini memberikan Anda kontrol penuh. Anda yang menentukan dokumen mana yang boleh diakses AI. Langkah ketiga, dokumen masuk ke workspace AI di Anything LLM. Dari sini, AI sudah bisa membaca, memahami, dan menjawab pertanyaan berdasarkan isi dokumen tersebut. Proses ini
terasa manual. Tapi inilah yang membuat sistem ini aman. Anda tidak akan pernah secara tidak sengaja memberikan akses ke AI dokumen yang tidak Anda inginkan. Nah, ini bahas tentang untuk menegaskan prinsip terpenting dalam integrasi AI lokal ini. Proses upload manual bukan kelemahan. Ini adalah fitur keamanan yang paling berharga. Dengan kontrol manual, Anda memiliki kepastian 100% bahwa AI hanya mengetahui dokumen yang secara sadar Anda pilih untuk dibagikan. Tidak ada risiko bocornya, dokumen sensitif, kontrak, data keuangan, informasi personal ke sistem AI tanpa sepengetahuan Anda. Datamu, aturanmu. Inilah filosofi KSOS yang konsisten dari awal, baik dalam penyimpanan data maupun dalam integrasi AI. Anda selalu memegang kendali penuh. Ini berbeda dari 180 derajat dengan AI cloud seperti ChatGPT, di mana dokumen Anda diupload bisa digunakan untuk melatih model mereka. Nah, Anything LLM adalah otak lokal yang kita tanam di KSOS. Mari kita lihat fitur-fiturnya. Karena berbasis Docker, Anything LLM mendukung multi-user dengan isolasi workspace antar pengguna. Setiap pengguna punya AI workspace sendiri yang terisolasi dari pengguna lain. Role manajemen yang terstruktur. Admin bisa mengatur model dan konfigurasi sistem. Manager bisa membuat dan mengelola workspace dan penggunaan default. Bisa menggunakan AI untuk chat dan query dokumen. Private workspace berarti semua data dan semua dokumen yang Anda upload, semua riwayat percakapan, semuanya tersimpan di lokal Anda. Tidak ada satu byte pun yang keluar ke internet. Ini adalah standar privasi yang tidak bisa Anda dapatkan dari AI layanan cloud manapun. Salah satu tantangan menjalankan AI lokal adalah kecepatan. Model AI yang besar butuh waktu untuk menghasilkan respon, terutama di hardware yang terbatas. KSOS mengintegrasikan Grok dan Grok API sebagai solusi untuk masalah ini. Grok adalah perusahaan yang mengembangkan LPU, Language Processing Unit, chip yang didesain khusus untuk menjalankan model AI dengan kecepatan interference yang jauh melampaui GPU biasa. Dengan integrasi Grok API dan di Anything LLM ini, asisten AI Anda bisa merespon pertanyaan dalam hitungan milidetik. Kecepatan yang terasa seperti berbicara dengan manusia, bukan menunggu komputer berpikir. Yang menarik, interferensinya berjalan di Grok Cloud, tapi dokumen dan data Anda tetap di server lokal. Grok mendapatkan teks pertanyaan Anda, bukan dokumen pribadinya. Nah, Anything LLM di KSOS bukan sekadar chatbot yang bisa menjawab pertanyaan. Dengan fitur agent skill, ia bisa menjadi agent digital yang aktif mengeksekusi tugas. Dengan kemampuan web browsing, AI bisa membuka website, baca dokumen kontennya, dan merangkum informasi terbaru untuk Anda tanpa Anda harus buka browser sendiri. Web scraping memungkinkan AI mengumpulkan data dari multiple website secara otomatis. Sangat berguna untuk riset marketing, monitoring harga, atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Riset mandiri berarti AI bisa berikan sebuah pertanyaan kompleks dan ia akan secara aktif mencari, membaca, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber
untuk memberikan jawaban komprehensif. Transformasinya luar biasa. Dari asisten yang pasif, mendengar pertanyaan, menjadi agen digital yang aktif menyelesaikan tugas. Ini adalah slide praktis yang sangat penting. Cara memastikan ekosistem KSOS Anda berjalan dengan baik. Dari dashboard KSOS, Anda bisa melihat status semua kontainer Docker yang berjalan. Yang perlu dipastikan adalah dua kontainer utama ini, NAS dan AI. Keduanya harus selalu dalam status running yang ditandai warna hijau. Kestabilan seluruh ekosistem bergantung pada instalasi Docker yang berjalan dengan benar. Jika salah satu kontainer berhenti, misalnya karena update atau error, Anda perlu segera restart. Cara restart kontainer di KSAS sangat mudah. Klik ikon di aplikasi di dashboard, lalu klik restart. Tidak perlu buka terminal sama sekali. Rutinitas sehat itu cek status kontainer minimal seminggu sekali. Pastikan semuanya running, update tersedia, dan tidak ada error log yang mencurigakan. Nah, sebelum kita mencapai kesimpulan, saya akan sharing gimana saya akan melakukan demonstrasi lab mulai dari menginstal server Linux, menginstal NAS, dan juga menginstal integrasi AI lokal. Oke. Nah, untuk server yang saya gunakan distro Linux-nya yaitu adalah DHP. Kita bisa menginstalnya di website resmi DHP. Nah, bagian sini kalian pilih download bagian atas ini. Lalu ada berbagai macam pilihan. Ini kita pilih yang virtual machine. Nah, di virtual machine juga ada banyak sekali pilihan. Kalian bisa sesuaikan. Kalian menggunakan VirtualBox ataupun firmware. Di sini saya menggunakan firmware, teman-teman. Nah, pada bagian ini saya menginstal di VMX Appliance. Karena saya sudah pernah menginstalnya, jadi saya tidak perlu lagi menginstalnya. Dan bisa ikuti saja langkah-langkah yang saya berikan ini. Nah, kalian buka file yang tadi diinstal, maksudnya sini ada DHP. Lalu kita ekstrak to. Sini saya akan pilih firmware. Oke, tunggu proses. Oke, di sini sudah. Lalu pada bagian ini open with firmware workstation. Oh, ini sini sudah ada ya, teman-teman. Ini saya setting dulu, sesuaikan. Saya ingin mesinnya RAM 4, prosesor ini 2, virtualisasi ini bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Kalian ingin menginstal aplikasi apa saja yang ada di sini ya untuk di KSAS-nya. Dan adaptornya saya pilih net saja. Oke, langsung kita mulai. Ini saya akan mendemokan langkah-langkah instalasi DHP. Oke, yang login ini
pilih ini, masukkan root dan passwordnya DIETP. Kita tunggu ya. Nih, untuk pilih keyboard layoutnya kita masukkan English US. Di sini kita enter, lalu masukkan password yang akan kalian kasih di DIETP. Saya masukkan sini saja. Masukkan lagi passwordnya untuk software. Nah, untuk di browse software ini di desktop environment-nya saya menggunakan ini Wake mungkin. Untuk pilihnya kalian pencet keyboard yang spasi ya untuk milih. Batalin. Lalu di SSH server ini saya akan pilih open SSH server saja. Lalu kita install. Pilih OK. Ini bebas, pilih apa saja. Nah, prosesnya tunggu ya. Baik, selesai. Oke. Linux ini ada banyak distro ya teman-teman. Saya menggunakan distro DIETP ini karena ini pilihan yang paling ringan dan mudah digunakan untuk nge-lab pribadi. Cuman untuk skala profesionalnya tentu saja pasti menggunakan distro Debian dan juga Ubuntu untuk lingkungan server skala perusahaan. Tunggu di sini proses instalasi. Masih menginstal ya. Uhu. Well, that's hmm, sambil kita menunggu, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan, jika ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Kita diskusi bareng, guys. Cukup, 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 cukup. Apaan tuh? Ah, hmm, hmm, hmm. Kok lama juga ya installnya? Hmm. Hmm.
Hmm, tunggu, sabar, perlu bersabar, ya guys. Bulan puasa ini kita tidak hanya menahan haus, lapar, tapi juga kita harus menjaga dan menahan kesabaran kita. Wait a minute. Oke, sini kita pilih 0, langsung enter saja ya guys ya. Nah, setelah itu kita ketikkan di config, pilih nomor 9, dan di bagian 2 ini pilih enter, lalu enter lagi. Selanjutnya sudah, kita exit saja, lalu kita reboot. Oke, kita tunggu booting prosesnya. Nah, sudah masuk ke tampilan desktopnya environment. Kita remote saja SSH mungkin supaya lebih mudah. Kita cek IP address-nya 130. Oke, sini 130. Tunggu. Someone nothing so possible. Change C message host change and you have requested escape recursion valid. What is that? 192.168.141. Wait. Ya, sudah bisa ya guys ya. IP remote-nya. Tapi kita kembali aja kali ya. Gak usah ding. Gak apa-apa, lanjut aja. Selanjutnya kita masuk ke website KSOS. Di sini kita akan menginstal KSOS ya. Ini ada link yang di sini, kita copy saja, kita salin. Klik ini. Oke, kita lihat dulu ya tampilan websitenya si KSOS. Sini ya lumayan modern. Udah modern sih, keren. Nih, tampilannya seperti ini. No, no, ini tampilannya. Oke, keren juga ya. Oh, websitenya GGGG. Ini ada komunitas, bisa kalian kunjungi mungkin jika penasaran. Komunitas Discordnya ada juga ya. Oke, nih aplikasi yang ada di KSOS-nya. Ada banyak ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sini. Edit, stop paste, kita enter. Tuh, tunggu. Biarkan proses instalasinya berjalan ya guys ya. Tunggu. Nih untuk DP, tampilan DP mungkin ada yang tertarik untuk mencoba installnya server yang ringan ini. Hmm,
Oke. Desktop environment-nya seperti ini ya yang kita install tadi. Oke, ini sedang proses install. Kita biarkan saja sedang berproses. Nunggu dan menunggu lagi. Oh, dia juga menginstal nih dependensi sampah untuk protokol sharing, file sharing. Ya, NAS cloud storage private. Oke, guys, kita membuat cloud storage private. Oke. Wait. Kita coba ini. Mungkin bisa apa gitu. Oh, ini ZP ini turunan keluarga dari Debian ya. Linux. Sambil menunggu, mungkin kita sekalian juga ya kita searching CentOS distro lumayan terkenal juga sih nih distro Linux ya. Saya belum nyoba. Oh ya, di sini saya menggunakan distro Arch Linux ya, by the way. I use Arch by the way. Now, bocil. Seperti oke. Di sini masih install. Kita tunggu. Sembari menunggu kita searching. Bells. Nih, Ubuntu nih dari keluarga Debian. Resmi Ubuntu dan Debian. Debian. Pop OS ini Ubuntu. Darwin OS. Ini Ubuntu. Fedora ini dari Red Hat ya. Resmi Ubuntu. Fedora, CentOS. Oh, ini ada dari keluarga Arch Linux ya. Ya, oke. Yap. Oh, menunggu. Oh ya, kalau ngomongin tentang AI ini kemarin juga banyak yang gitu ya lari dan memboikot ChatGPT itu karena dia ada kerjasama dengan militer Amerika Serikat dan dia menggunakan AI itu eh, untuk kebutuhan di perang ya, dan menurut saya itu juga tidak etis karena ya AI pasti sudah banyak dapat informasi dari kita, informasinya eh, ya gimana ya, menggunakan AI di perang itu seperti tidak etis lah menurutku. Oke, di sini sudah selesai ya. Setelah itu langsung saja ya kita masuk nih. Ini di sini ada IP-nya. Kita buka Chrome. Nih, masukkan IP 130. Oke, sini sudah ada tampilan website, tampilan interface yang terbuka. CasaOS, welcome to CasaOS.
Let's create your account. Oke, ayo bikin akun kita di sini. Saya ingin admin, masukin password yang ingin kalian berikan ya guys ya. Oke, oke, save, save. Nah, inilah tampilan interface atau utama dari KSOS. Di sini ada menampilkan seperti ini. Nih, nih, sini sistem statusnya, CPU, network status. Oke, sini ada hidupin semua. Oke, sini, nah ini juga salah satu NAS ya. Kita bisa sharing file, bagi file antar klien. Lalu kita lihat di sini. Cuman yang paling umum itu biasanya orang-orang menggunakan Nextcloud. Nextcloud. Ini kita install Nextcloud yang ini. Oke. Nah, inilah dari keuntungan ClassOS. Kita tidak perlu ribet-ribet menginstal, masukkan perintah ataupun komen-komen yang panjang, susah. Kita hanya tinggal klik tadi, tinggal pencet install, lalu ini langsung proses instalasi. Lakukan install secara otomatis. Dia ya itu jalan Docker belakangnya, latar belakangnya. Jadi adakan kontainer seperti itu. Kita tunggu. Kita tunggu lagi ya guys ya. Oke, coba kita lihat. Ah, top, 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 top AI, top model AI. Eh, Sini tidak 100% benar juga sih, cuman sebagai referensi saja kita lihat. Oke. Cloud ya. Sudah selesai. Oke, masih belum. Tunggu. Model. Well, nggak dulu sih. Kita hanya ingin melihat leaderboardnya saja sih. Tadi udah cukup ya. Oke, di sini sudah selesai. Bisa langsung kita klik open. Ya, tadi digunakan 2 GB, sekarang total penggunaan storage-nya sudah 5 GB, yang mana itu makan sebesar 3 GB untuk Nextcloud saja. Oke, di sini kita bikin akun. Admin, admin, install. Oke, tunggu. Loading. Why? Apa? Kita tunggu. Nih, ini ada beberapa rekomendasi aplikasi yang ingin digabung di Nextcloud ini. Kalian bebas untuk boleh install rekomendasi aplikasinya ataupun langsung skip. Sini karena nggak durasi, saya akan langsung skip saja.
Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Oke, sini close. Oke. Wow, ini di Play Store dan App Store. Ini sudah bisa langsung digunakan. Ini saja ya guys ya. No, sinilah tempat nice semua berkumpul. Di sini ada file folder slot ini seperti ya Google Drive ya. Tapi sini ya jelas lokal. Jadi semuanya aman. Nih. Oke. Misal kita pengen bikin folder testing. Ini dokumen testing. Sini kita bisa upload file. Misalnya ini. Oke. Sekejap mata. Menguploadnya hanya dalam sekejap mata ya guys ya. Yang kedip. Mata. Oh, 214 MB itu. Kalian lihat tadi hanya 0, berapa detik itu untuk menguploadnya. Jadi ya ini salah satu keuntungan dari mempunyai cloud storage pribadi, sangat-sangat cepat. Oke, ini untuk tes file share-nya mungkin sudah cukup ya guys ya. Ini kita lihat fitur-fitur utamanya. Di sini ada foto. Kalian bisa upload untuk menyimpan foto, video, album, apapun itu. Bisa kalian oprek-oprek sendiri ya guys ya. Nah, mantap. Namanya banyak banget ini fiturnya. Fitur dari ini Xcloud. Wow. Oke. Skip. Oke, kita lihat di sini aktivitas. Ini aktivitas kita tadi 1 menit yang lalu. Bisa melihat lognya juga. Oke, sini juga bagian administrator setting. Sini kita sharing. Ini bisa ngatur untuk sharingnya. Bisa kalian coba-coba sendiri. Sini. Oke. Mungkin cukup. Kita bisa lanjut ya. Selanjutnya kita install AI lokal kita nih, yang ini. Anything LLM. Kita install di sini. Menunggu. Nah, untuk AI-nya sendiri kita menggunakan API saja ya guys ya. Di sini saya menggunakan Google Cloud untuk memakai API-nya. Sini. Oh ya, kita hapus dulu, hapus saja ya. Penting. Kita bikin baru saja. Si install, proses instalasi kita tunggu. Masukkan namanya demo. Ya, di sini bisa kalian custom untuk expirednya. Ya, langsung submit. Kita tunggu. Tes. Oke. Sini API-nya kalian copy, bisa kalian simpan di Notepad atau dimanapun kalian simpan karena itu penting. Nah, untuk API ini ada banyak ya sebenarnya. Cuman kebanyakan API itu harus berbayar. Di sini
Grok ini ada menyediakan layanan gratis, cuman ya ada maksimal token, batas pemakaian tokennya untuk perharinya gitu. Jadi kita tidak bisa ngechat untuk AI-nya secara berlebihan ya. Ada batas-batasnya. Pas kita masukkan atau bertanya ke AI-nya itu menghabiskan beberapa ribu token. Ya, eh, untuk API yang lain, misalnya kalian pengen menggunakan model Gemini, sini kalian bisa masuk ke Google AI Studio. Ini masuk ke website ini. Sini Google juga memberikan API gratis ya untuk modelnya Gemini. Di sini get API key. Nih, ini adalah model Gemini yang diberikan oleh Google gratis. Cukupnya mantap sih. Oke, kita menunggu sampai proses instalasinya selesai. Oh ya, di sini model-model AI dari Grok ini adalah model-model AI yang diberikan secara gratis untuk kita gunakan. Sini history token yang sudah saya habiskan 184.000. Nah, ini unlock untuk batasi membuka limit. Ini ya seperti inilah teman-teman. Berbayar untuk token limit. Ya, gitu. Untuk model di sini ada GPT-OS 120B. Tunggu kita cek. Oke, masih belum. Ada model GPT-OS 120B, 20B, ada Qwen 3, 32B, ada lama ini dari Meta, ini Qwen dari Cina ini. Ini GPT dari OpenAI. Eleven Labs ini text to speech, ini yang mengubah teks menjadi suara AI untuk itu. Ada Outpairs juga untuk ini. Oke. Ini speech to text, speech to text. Mana ini ya jelas mengubah suara menjadi teks gitu. Ini teks ke teks. Ini untuk kelihatan code. Oke. Ini ada model dari Kimi juga ya. Kimi H2. Tunggu, sama juga. Ada juga model Puan Net Puan Outer. Sini dia juga menyediakan berbagai model AI API untuk digunakan, tapi di sini kebanyakannya berbayar sih. Ini ada model ranking leaderboard dari AI. Mana? Oh, sudah sepertinya. Oke, di sini di bagian sini cukup penting ya. Kalian harus menyeting pada variabelnya. Sini masukkan keynya storage dir. Wajib kalian ikuti app storage. Oke, bagian tagnya pilih latest terbaru. Kalian masukkan ini ya, storage ini dir non app storage. Lalu kita save. Tunggu prosesnya jelasin lagi. Oke. Kita menunggu lagi ya.
Oh, di sini ada sistem status nih. Prosesnya oke, sepertinya sudah selesai. Bisa langsung kita open. Ini kita langsung get start. Nah, ini berbagai macam model model API key. API key. Nah, karena saya di sini menggunakan Grok, kalian paste saja ya teman-teman, yang API yang sudah ada disalin tadi. Ya udah. Oh, karena sepertinya harus selesai, oke kita langsung saja. Di sini saya pilih yang hmm, udah selesai sih, udah selesai sih. Wait, nah, kita tes. Oh, mungkin sampai di sini saja untuk demo kita kali ini. Saya akan kembalikan kepada host. Terima kasih yang telah menyaksikan dan melihat. Terima kasih kepada Saudara Rizky Saputra atas pemaparan materinya. Dengan ini berakhirlah webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, kita lihat, dan kita baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Muhammad Afus, selaku host, serta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kedepannya akan kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.